Dan kenapa kita mengatakan HR itu penting, Pak San? Karena HR itu kan dari end to end-nya ya. Kalau kita mengambil orangnya nggak tepat, menjadi beban atau menjadi penolong perusahaan, tentu saja akan menjadi beban. Seringkali kita melihat HR itu sebagai polisi. Orang yang menakutkan. Dan unfortunately orang HR sendiri juga menikmati sekali posisinya sebagai HR ya, jadi polisi. Kalau sebuah perusahaan besar karyawannya katakanlah 100.000 atau 20.000 gitu ya. Kalau CEO itu mau meeting, mau membeli perusahaan, mau apa, harus ngajak orang keuangan satu, harus ngajak orang HR satu. Karena orang HR ini penting banget. Ketika seseorang tidak perform pada satu lokasi, bukan berarti dia tidak perform di tempat yang lain. Bukan hanya karena dia lingkungannya dianggap katakanlah dia tidak perform karena saingannya dia lebih banyak di sini, tapi memang organisasinya lebih cocok dia berada di luar. Areanya memang berbeda. Orang harus bisa melihat itu secara berkala ya. Orang ini sesuai dengan yang saya expect atau tidak. Kalau tidak, Pak, jangan nyalahkan orangnya dulu, Pak. Jangan-jangan Pak San belum ngasih informasi harus ngapain. Belum mentraining. Jangan-jangan belum mentraining. Kadang-kadang Pak job desk-nya nggak ada, Pak. Nah betul, sering sekali itu. Nah, dibilangnya pokoknya kamu rajin apa? Dia datang pagi sampai malam kan rajin, Pak. Padahal bukan rajin itu. Jadi kadang-kadang setting goal di awal harus clear juga. Bagaimana saran Ibu supaya membuat perusahaan kita dengan anak buah kita bisa bekerja dengan kerelaan hati dan happy, mengerjakan dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik. Mitra bisnis, selamat pagi terus walaupun Anda dengarkannya malam ya. Saya sedang ditemani oleh Ibu Monica berbicara tentang pentingnya HRD di dalam sebuah perusahaan. Baik perusahaan kecil karyawannya 10 atau karyawannya 100.000. HRD department, HRD manager, HRD people itu penting luar biasa. Nah, dalam sesi podcast kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya HRD dalam perusahaan. Silakan Bu Monica memperkenalkan diri. Halo Pak San, saya Monica Andriana. Saya bekerja di perusahaan internasional dan besar lebih dari 30 tahun lamanya. Dan beruntungnya saya 30 tahun lebih saya juga bekerja di area human resources. Makanya HR itu penting, Pak. Oke, mitra bisnis, kita akan mulai ya. Saya ingin mulai dengan tanya kepada Bu Monica, apa sih pentingnya HR itu? Wah, silakan. Boleh latar belakang kenapa HR itu penting? Yang sangat jelas bagi saya, Pak ya. 30 tahun saya digaji dari pekerjaan saya sebagai HR, Pak. Makanya itu penting sekali. Dan terbukti, Pak, selama saya bekerja 30 tahun saya nggak pernah bosan. Karena yang saya hadapi tentang human resources itu sangat menarik dan itu memang sangat signifikan berpengaruh kepada perusahaan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang saya value dan tentu saja yang saya value tadi saya lihat adalah sesuatu yang berimpact ke bisnis, Pak San. Benar, berimpact ke bisnis itu penting banget. Yang menarik buat saya sebenarnya begini ya. Kalau di zaman yang lalu ketika kita belum terlalu paham HR dan lain-lain, perusahaan masih kecil, HR itu urusannya cuma ngurusin gaji, ngurusin datanya rekrutmen, bahkan dia tidak interview ya, bahkan ngurusin cuti kapan aja cuti ya, lalu mengganti uang ketika dipakai untuk perjalanan atau apa, bagian HR yang mencatat ya. Tapi sebenarnya HR punya pekerjaan yang sangat jauh lebih penting dari sekedar itu. Menurut Ibu, pekerjaan apa saja sih yang penting dalam HR itu? Silakan. Betul Pak San, bahwa pada saat yang lalu ataupun sampai sekarang seringkali kita melihat HR itu sebagai polisi. Orang yang menakutkan. Dan unfortunately orang HR sendiri juga menyenangkan sekali, menikmati sekali posisinya sebagai HR ya, jadi polisi. Nangkepi orang-orang yang salah. Kok sepatumu salah? Kok seragamu miring? ID-mu kenapa nggak dibawa? Nah itu sedikit mengecilkan HR sendiri, Pak. Dan kenapa kita mengatakan HR itu penting, Pak San? Karena HR itu kan dari end to end-nya ya. Kalau kita mengambil orangnya nggak tepat, menjadi beban atau menjadi penolong perusahaan, tentu saja akan menjadi beban. Jadi proses hiring, rekrutmen yang awal itu juga harus tepat, Pak. Mulai dari kita menciptakan kebutuhan kita itu apa dengan tepat, jumlahnya berapa, sampai mencari kompetensi yang tepat untuk orang itu seperti apa dan mengesesnya sampai menemukan orangnya. Jadi kalau ngomong Pak, dari situ pun masih panjang Pak, sampai dengan termination pun juga penting Pak. Suka nggak suka, suatu saat titik tertentu kita harus termination, entah karena pensiun, entah karena satu masalah atau apapun. Tapi bagaimana membuat pensiun itu sesuatu yang sangat
smooth dan itu baik pada dua belah pihak, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi atau alami terjadi, Pak. Tentu perlu dengan mindful dikerjakan dengan baik, di-prepare dan benar-benar dipertimbangkan dengan baik sehingga keputusan termination itu sesuatu yang memang tepat dan comply. Jadi saya pernah ngobrol dengan orang HR, katanya kalau karyawan itu kira-kira jumlahnya sampai 100.000, tim HR itu bisa jumlahnya sampai 100 kurang lebih, ya 1:1000 gitu, tergantung situasi dan tergantung pekerjaannya seperti apa. Tapi cukup banyak. Nah, saya punya sebuah pemikiran yang saya lakukan sendiri. Buat saya, kalau perusahaan itu karyawannya di bawah 20, 10, 15, 12. Saya tidak butuh seorang HR, tapi saya hanya butuh HR admin yang ngurusi gaji, data, dan lain-lain. Karena HR itu tugasnya begitu penting. Karena kamu tidak mungkin hire orang HR yang bagus kan? Ya, karena kamu perusahaannya masih kecil. Maka tugas HR itu tugasnya CEO. Kalau saya. Oke. Jadi saya sendiri kalau dari dulu seperti itu, Bu. Masuk sih, Pak. Bener. Sebetulnya kan bukan HR-nya nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi berperilaku sebagai HR-nya ya CEO-nya. Itu bener banget. Betul, mitra Pak. Bisnis kalian. Ini saya real banget. Jadi saya kalau perusahaan saya kecil, saya bilang, Pak, aku minta orang HR. Bukan kamu HR-nya. Kamu yang harus tahu perusahaanmu bagus enggak, anak buahmu nurut apa tidak. Apakah kamu hiringnya sudah bagus. Kamu butuh satu orang admin yang mendata, menggaji, supaya bukan urusanmu kan. Tapi pengambilan keputusan HR yang penting itu harus terjadi di CEO level. Karena itu saya sering bilang, kalau sebuah perusahaan besar karyawannya katakanlah 100.000 atau 20.000 gitu ya. Kalau CEO itu mau meeting, mau membeli perusahaan, mau apa, harus ngajak orang keuangan satu, harus ngajak orang HR satu. Karena orang HR ini penting banget. Punya sumber data di mana. Itu pentingnya sebuah konsep dari HR. Dan HR itu tadi yang dikatakan oleh Ibu, end to end. Dari mulai memasukkan iklan, mencari karyawan, sampai pemecatan. Ya. Bahkan onboarding itu artinya Anda baru diterima sampai Anda betul-betul fungsional bekerja dengan baik. Itu butuh dilakukan sebuah persiapan yang luar biasa bagusnya. Nah, ada cerita yang menarik, Bu, soal onboarding, Bu. Apa itu, Pak? Secara umum onboarding berapa lama, Bu? Saya tanya. Paling enggak tergantung posisinya juga ya, Pak. Tapi betul. Kalau bilang range antara 1 minggu sampai 3 bulan bisa, Pak. Betul. Jadi secara umum itu industri bilang 2 minggu sampai 1 bulan. Secara umum. Ini papan bawah ya, karyawan bawah. Penjaga toko contohnya. Harus dilayani cara bicara, cara segala macam ya. Tapi ada sebuah perusahaan di Amerika yang terkenal servisnya. Ya, namanya Nordstrom. Nordstrom itu onboardingnya berapa lama menurut Ibu? Pernah dengar? Pelayanannya bagus banget, terkenal. Silakan, ngawur aja. 6 bulan, Pak. 0 hari. 0 hari. Terus bagaimana itu, Pak? Jadi orang itu setelah diinterview, setelah dites, setelah hari itu dia kerja, dia terima sebuah surat dari bosnya. Dia bilang, selamat datang di Nordstrom, mulai hari ini, do whatever it takes to make our customer happy. Selesai. Tidak ada onboarding training. Okay. True story, Bu, true story. Saya punya teman yang jadi manajer di sana. Dia cerita dulu pertama kali dia kerja. Dan kalau Ibu Google nanti ya, Nordstrom Company onboarding training, Ibu akan temukan 1 lembar suratnya dia. Nordstrom. Ya, itu company yang layanannya super bagus. Tapi onboardingnya 0, Bu. Sebaliknya ada perusahaan yang luar biasa bagusnya, ya, yaitu yang jual sepatu, yang dibeli sama si Amazon akhirnya, itu onboardingnya 1 bulan. Dua-duanya bagus. Jadi saya tidak pernah bilang bahwa harus 0 atau harus 1 bulan. Yang penting di dalam itu bagaimana. Ini menarik buat saya, terutama kalau orang HR tanya, Pak, onboarding itu berapa lama? Kalau Nordstrom bilang 0, tapi kalau company lain bilang 1 bulan, ya, itu beda. Tapi cara menyajikan dan lain-lain jadi penting. Itu yang menarik. Oke, Bu, kira-kira apa yang menurut Ibu penting yang membuat HR itu harus diutamakan? Apa yang kira-kira kunci? Yang paling penting dulu ya, Pak ya. Ya. Walaupun dia seorang HR, dia paham mengenai bisnisnya, Pak. Oke. Paham mengenai visi misi dari suatu perusahaan itu tadi. Sehingga dia dalam menetapkan segala sesuatunya merefer kepada goal dari company tadi. Yes. Contoh kita balik tadi ke mengenai onboarding. Ya. Seseorang bisa mengatakan onboardingnya itu cukup 1 hari, atau 1 minggu, 3 bulan. Tergantung dari bisnisnya apa. Bila mana satu perusahaan tadi tujuannya adalah membuat orang itu pelanggannya bahagia. Pokoknya at anyway, boleh dia dikasih 0 hari. Tapi bila mana perusahaan itu sesuatu konsultan
company di mana rigid dengan peraturan, bisa jadi onboardingnya adalah panjang karena dia perlu paham satu persatu peraturan yang ada, sehingga ketika bertemu dengan klien, dia paham betul untuk merepresentasikan company-nya. Jadi kalau dibilang penting Pak, yang paling penting sebelum dia prerequisite dia harus tahu apa mengenai HR itu, yang paling penting dia paham bisnisnya apa. Ini goalnya kemana, visi misinya kemana, sehingga apapun yang dia lakukan align Pak. Ya. Bukan berarti HR itu tidak menjadi penting karena dia sudah punya template. Harus melakukan ini. Enggak Pak, semuanya harus adjustable sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oke, mitra bisnis. Itulah pendahuluan kita di bab 1, kita bicara latar belakang kenapa pentingnya HRD. Mitra bisnis, sesi kedua kita akan bicara tentang teori-teori HR ya. Oke, Bu Monica, teori HR apa yang menurut Ibu paling mendasar dan paling penting kalau kita mau membuat sebuah HR department karyawannya ada 5? Apa yang pertama teori yang harus kita laksanakan untuk membuat supaya keseluruhan perusahaan kita human resource-nya menjadi hebat? Silakan. Mungkin saya lebih prefer bukan teori Pak Sanya, tapi mengenai practicability, mengenai bagaimana suatu HR itu lebih tepat dilakukan. Ya. Misalnya kita mulai dari hal yang paling penting hiring. Ya. Oke, setuju. Begitu kita mau hiring, kita harus memastikan bahwa kita mencari orang yang tepat. Ya. Untuk posisi yang tepat. Ya. Pada waktu yang tepat. Yes. Itu yang paling penting ya. Mengenai pertanyaannya kenapa waktu yang tepat? Karena kadang-kadang kita meng-hire orang karena kepengen aja. Tidak ada perencanaan sebelumnya. Utamanya Pak, itu harus di well plan sebelumnya. Okay. Walaupun apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan rencana, nanti berubah, tapi sekarang harus punya. Tidak ada masalah Pak San, tetapi sebaiknya itu semua direncanakan dengan tepat. Untuk kebutuhan apa? Ya. Kemudian kita menetapkan sebetulnya ini tujuannya untuk posisi yang mana dan kriterianya seperti apa. Kadang orang itu ngomong pokoknya kurang orang. Kurang apanya? Kurang berapa? Kurang orang 1 katanya begitu ya. Terus orangnya seperti apa? Ya orang yang baik katanya begitu. Nah, orang yang jujur gitu ya. Padahal kalau untuk kita benar-benar mencari satu posisi yang tepat, kita lebih dalam daripada itu untuk menjelaskannya. Kriteria umum oke, tetapi harus spesifik sesuai dengan kembali ke bisnis, itu adalah penting. Ya, setuju. Contoh Bu, saya mau hire 1 orang, katakanlah, Pak saya atau Bu, saya mau cari orang marketing Bu, 1 Bu untuk bantu departemen kita Bu, misalkan, silakan. Maka sebetulnya oke Pak, saya carikan ya Pak. Dicari seorang marketing, Pak. Itu ruwet Pak. Bisa panjang kali lebar dan dapatnya juga panjang kali lebar Pak. Salahnya juga panjang kali lebar. Nah, harusnya seorang HR kembali menggali sebetulnya marketing seperti apa yang diharapkan. Ya. Kemudian kita menentukan. Saya yang jawab Bu ya. Oke. Yang bisa sosial media Pak, gitu. Atau Bu yang bisa sosial media. Oke. Sosial medianya mau seperti apa Pak? Mau membuat kontennya atau kita mau tujuan bisnisnya mau ngapain Pak setelah punya sosial media? Supaya lebih rame jualan sosial medianya. Penjualan kita sekarang semua offline. Sosial media cuma 5%. Padahal orang lain kompetitor saya katanya 20% jualan sosial media. Oke. Berarti benar-benar sosial media untuk berkaitan marketing ya Pak ya? Betul. Nah maka kita akan memfokuskan ke sana. Karena sosial media bisa jadi untuk membuat konten. Yes. Bisa jadi untuk hanya sebagai promosi tapi bukan untuk mencari orang registration. Yes. Maka metodenya akan berbeda kan Pak. Betul. Nah, berarti kita harus menspesifikasikan sosial media macam apa dan kemudian kita mencari orangnya Pak. Saya setuju banget. Terus kalau sudah salah memilih repot, mau mecatnya susah ya toh. Makanya ada 3 bulan. 3 bulan itu harus betul-betul tahu ya. Betul. Oke Bu, kalau kita sudah bicara tentang hiring, katakanlah sudah cukup bagus. Apalagi yang kedua Bu, yang setelah hiring? Sebetulnya lebih detail sedikit Pak. Sebetulnya kalau kita mau hiring, kemudian kita ngomong bagaimana memaintain orang ini. Yes. Kalau memaintain orang ini tuh kalau secara basic Pak, di mana-mana pasti mereka tanya, saya dapatnya apa? Gajiku piro? Kemudian wani berapa? Wani berapa? Saya dapat apa saja? Dapat mobil enggak? Dapat transport enggak? Makan itu basic Pak. Itu sederhana tapi harus clear dari awal. Supaya tidak menimbulkan permintaan yang berlebihan ataupun perbedaan persepsi antara keinginan dan harapannya dia berbeda dengan apa yang kita mau. Itu basic, harus clear dari awal. Tapi yang paling utama lagi kalau basic kita harusnya terpenuhi, karena udah clear, maka selanjutnya adalah bagaimana kita memaintain orang itu tetap bisa perform dan produktif seperti yang kita harapkan. Maka kita akan melakukan assessment. Assessment itu seperti apa? Sebetulnya gampang Pak. Kemarin waktu ngerekrut tujuannya apa? Ya. Ketika orang ini masuk, kecapai nggak Pak? Lah, orang harus bisa melihat itu secara berkala ya. Orang ini sesuai dengan yang saya expect atau tidak. Kalau tidak Pak, jangan nyalahkan orangnya dulu Pak. Jangan-jangan Pak San belum ngasih informasi harus ngapain. Belum men-training.
belum men-training. Ya, jangan-jangan belum men-training. Kadang-kadang Pak job desk-nya nggak ada Pak. Nah betul, sering sekali itu. Nah, dibilangnya pokoknya kamu rajin apa? Dia datang pagi sampai malam kan rajin Pak. Padahal bukan rajin itu. Jadi kadang-kadang setting goal di awal harus clear juga. Dan itu disepakati. Yang disebut sukses seperti apa, tidak sukses seperti apa. Selanjutnya evaluasi tadi juga penting Pak. Kita secara umum orang Indonesia akan sulit untuk memberikan feedback yang jelek Pak. Yes. Maunya cuma diem aja dan berharap orang itu mengerti yang kita mau. Padahal kalau kita memang melihat itu tidak sesuai, kita bisa menyampaikannya. Bukan berarti kita kasar pada orang itu ya, tetapi menyampaikan dengan konstruktif. Aku lebih berharap kamu seperti ini atau ini seperti ini. Nah itu yang harus jelas. Seperti itu sih Pak Hasan. Jadi setelah semuanya jelas berkaitan dengan apa yang dia dapatkan, selanjutnya bagaimana dia dikembangkan. Kalau kenyataannya dia masih kurang dalam hal satu dan lain hal, bukan salahnya dia juga Pak Hasan. Mungkin memang dia belum ready. Nah kita sebagai HR-nya ya melihat bagaimana mendevelop orang ini sehingga dia ready untuk posisinya. Saya juga ngerti Bu, harus ditrainingkan di BWI Bu. Salah satunya Pak. Salah satunya. Karena BWI bukan hanya training tapi juga networking. Saya tahu Pak. Jadi dikembangkan, ini menarik ini kalimat dikembangkan itu yang menurut saya bagus ya. Bagaimana supaya performan tim saya jauh lebih bagus daripada performan kompetitor saya gitu ya. Betul. Jadi kita butuh untuk tahu cara mengembangkan seorang, kalau menurut Ibu mengembangkan seorang karyawan yang baru, katakanlah baru 3 bulan, 6 bulan. Gimana caranya supaya cepat mencapai performa puncaknya, naiknya cepat gitu Bu, silakan. Kalau dibilang bagaimana supaya cepat Pak, memang itu bermacam-macam faktornya Pak ya. Tetapi mengenai apa yang paling faktor mempengaruhi adalah selain karyawan itu sendiri, atasannya Pak. Oh, iya. Bagaimana dia akan perform kalau dia tidak pernah mendapatkan masukan. Bagaimana dia akan perform kalau dia tidak di-empower. Katakanlah mau diperformkan, tapi setiap kali ngomong disekat. Setiap ngomong disalahkan. Bagaimana dia bisa perform Pak? Tapi kalau misalnya atasannya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan harapannya, goalnya, dan mengarahkan dengan tepat, ya banyak kurangnya juga Pak. Itu menarik Bu. Saya dulu pernah melakukan sebuah studi belajar kenapa orang itu tidak kerasan kerja atau keluar dari tempat perusahaannya. Kan salah satu karena gajinya kurang. Tapi ternyata uang itu pada posisi keempat atau kelima Bu. Posisi pertama adalah direct report. Betul. Atasan langsungnya. Jadi kalau atasan langsungnya gak enak, kebanyakan keluar. Jadi justru, jadi itu menarik. Jadi uang, gaji itu penting, tapi nomor 4 atau nomor 5 bukan nomor 1. Direct report itu adalah orang yang dimana Anda menghadap. Bahkan bos kita, big boss, itu tidak terlalu berpengaruh. Bosnya juahan tidak apa-apa, asal atasan langsungku baik. Gitu. Betul, kalau dia protektif akan bagus juga. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau punya karyawan yang jelek, wis tak lagi wis bosok gitu ya, ini jelek, disuruh gak mau, segala melawan segala macam, apa yang harus dilakukan? Pak, ada istilahnya ini Pak, kalau bisa di coaching Pak. Artinya memang kita bisa membina seorang itu ada batasannya Pak. Yes. Kalau pada sampai level di mana kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, dan itu benar-benar dilakukan, maka orang itu memang benar-benar harus dilakukan tindakan yang lain. Misalnya tidak harus di PHK ya Pak ya, dipindahkan di posisi yang lebih tepat, atau dipindahkan ke di mana dia merasa nyaman dan memang dia perform di sana. Artinya apa? Setelah dia di coaching, dikembangkan dan tidak berkembang, mungkin ada posisi yang lebih tepat. Tapi kalau tidak pun ya memang di luar. Terminasi. Ya, dia mungkin akan lebih. Itu yang dikatakan oleh Jack Welch dulu. Dia kan selalu punya teori bahwa 10% orang yang performanya terbaik, kalau bisa bonusnya lebih tinggi jauh daripada yang lain. 10% orang yang terburuk kalau bisa dipecat gitu. Nah, dia cerita cara memecatnya itu harus bilang gini, kamu kerja di tempatku, kamu kan tidak bisa perform dengan baik. Kamu di sini jadi orang terburuk. Mendingan kamu keluar, kamu cari pekerjaan di tempat lain. Mungkin di tempat lain kamu menjadi performa terbaik atau performa yang baik. Bahkan di sana kamu bisa bersinar, kamu bisa bekerja dengan lebih baik. Karena sekelilingmu mungkin tidak seberat di sini. Itu menarik kalimat itu. Betul Pak, itu sangat valid Pak. Ketika seseorang tidak perform pada satu lokasi, bukan berarti dia tidak perform di tempat yang lain. Bukan hanya karena dia lingkungannya dianggap katakanlah dia tidak perform karena saingannya dia lebih banyak di sini, tapi memang organisasinya lebih cocok dia berada di luar. Areanya memang berbeda. Cara berpikirnya berbeda, permintaannya berbeda. Betul, banyak faktornya Pak. Bahkan sekedar lokasi kerja yang dekat rumahnya bisa mempengaruhi banyak sekali dibandingkan lokasinya jauh. Jadi kalau orang itu keluar, even itu di PHK Pak, bukan berarti orang itu salah juga sih Pak. Bisa jadi memang bukan tempatnya di situ. Bukan tempatnya. Gitu. Ya, setuju sih. Apa pendapat Ibu mengenai work from home sekarang? Sekarang kan mulai in ya, work from home.
Kalau saya pribadi nih Pak ya, work from home tuh sangat membantu flexibility. Walaupun saya pernah work from home dan saya ketika diberi kesempatan work from home saya tidak pakai pun saya tetap merasa nyaman. Karena memang saat ini area flexibility dan area teknologi yang demikian canggihnya sebetulnya work from home masih dimungkinkan untuk pekerjaan tertentu Pak. Jadi flexibility yang salah satu di dalam pekerjaan yang bisa saya dapatkan memang work from home. Walaupun itu tidak bisa selamanya dipakai ya Pak. Maksudnya begini, walaupun saya punya kesempatan work from home, kalau pekerjaan saya menuntut saya untuk berada di pabrik ataupun di kantor, saya akan tetap datang di sana. Setuju. Tetapi mindset bahwa saya bisa bekerja dari mana saja, itu pun sudah membantu saya Pak. Misalnya ada anak sakit, saya ada di rumah sakit, saya kan tidak perlu merasa sangat tertekan untuk mengatakan saya mendampingi keluarga dalam waktu lama di rumah sakit. Ataupun kayak saya ada sesuatu masalah sehingga saya harus di rumah. Izin saya akan lebih mudah kan Pak daripada kalau company itu mengatakan harus di kantor. Jadi saya sih menghargai ya kalau diberi kesempatan untuk bekerja di rumah. Tapi bukan berarti mengatakan semuanya bisa bekerja di rumah atau punya flexi working place ya Pak ya. Tapi karena beberapa posisi contohnya komersial atau bagian sales ataupun orang yang di pabrik nggak mungkin work from home. Karena mesinnya di sana gimana dia work from home begitu Pak. Pertanyaan terakhir dalam sesi kedua. Ibu punya waktu 2-3 menit kalau mau menjelaskan. Bagaimana pendapat Ibu tentang generasi strawberry? Ya, generasi muda ini sekarang banyak julukannya, mulai dari generasi strawberry sampai segala macam ya. Yang males minta instan, generasi instan lah, minta kayak mie instan langsung di microwave jadi. Silakan pendapatnya. Saya termasuk orang yang sangat mencintai generasi yang paling terakhir Gen Z Pak. Walaupun mereka dikatakan saya agak berbeda pendapat Pak. Saya setuju. Saya juga sama-sama dengan Ibu. Saya setuju. Kadang kita pada saat ini banyak sekali label yang kita berikan kepada mereka. Yes. Generasi rempeyek. Generasi kastengel. Kenapa kastengel? Dimakan melumpur Pak. Enak tapi melumpur. Strawberry cantik tapi gampang rusak, gampang busuk. Nah kalau saya melihatnya mereka memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Yes. Pak. Tapi bukankah mereka adalah produk dari generasi sebelumnya juga ya Pak? Setuju. Ya? Jadi menurut saya keberadaan mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka justru mewarnai kehidupan ini menjadi semakin lebih indah. Kita bukan. Bagus, setuju banget. Begitu Pak. Ya. Jadi saya melihat bahwa dari saya sendiri saya banyak belajar dari mereka. Walaupun banyak orang yang memandang rendah kenapa orangnya kurang sopan, kenapa mudah sakit. Kenapa banyak alasan ataupun banyak yang negatif. Tapi sepanjang itu dimengerti dengan baik dan dinasihati dengan baik, diberi pengertian yang baik, akhirnya terarah juga. Tetapi kalau kita sudah melabeling, itu akan memberatkan proses Pak. Karena dengan melabeling kita merasa diri kita lebih tinggi, diri kita lebih benar, generasi kita lebih bagus. Padahal sama sekali enggak Pak. Nanti kalau generasi lainnya muncul juga akan muncul masalah yang berbeda. Yes. Bukankah orang tua juga mengatakan Pak kita tuh generasi yang sulit ya? Iya, setuju. Jadi setiap generasi mempunyai kesulitan dan kebaikannya sendiri. Sepanjang kita bisa merangkul, mengerti, tidak menempatkan harga diri kita lebih tinggi daripada mereka, kita aman-aman saja sih Pak. Mitra bisnis, keren ya. Maka dengan ini selesailah sesi kedua. Kita bicara tentang teori dan tentang insight dari HRD. Kita akan masuk lagi pada sesi ketiga, memikirkan bagaimana mengaplikasikan pemahaman-pemahaman tadi di dalam kehidupan dan pekerjaan Anda. Sesi yang ketiga, bagaimana mengaplikasikan insight yang ada ke dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan profesional Anda. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama tentang hal yang terakhir tadi, generasi strawberry itu bagus ya. Sehingga bagaimana saran Ibu untuk manajemen yang tua-tua ya, yang sudah TWN, tuwek nemen maksudnya ya, itu untuk menghadapi Gen Z ini, bagaimana supaya bisa membuat mereka justru bertumbuh. Kita mulai dari sana. Silakan Ibu. Pertama Pak, kita mulai dari yang paling sulit ya Pak San ya. Yang paling sulit itu apakah kita mengubah orang lain atau mengubah diri kita sendiri? Paling sulit mengubah diri kita sendiri Pak. Setuju banget. Yang pertama kita harus self-aware. Yes. Oh saya ini pasti ketemu dengan gen ini, pasti nanti akan ada tindakan yang gak sesuai. Yes. Contoh ya Pak ya, satu lift, jelas-jelas satu kantor, seragamnya sama, gak disapa. Ya gak usah baper Pak, sapa dulu. Dengan disapa dahulu, mungkin reaksinya akan seperti yang kita harapkan, langsung menyapa. Ada jadi wajahnya mengernyitkan, kenapa kamu menyapa saya.
let it be Pak, nggak usah baper. Yes. Kadang-kadang kita merasa harga diri kita itu akan muncul ketika kita disapa dahulu. Enggak Pak, ketika kita humble menyapa orang lain dan mereka kembali menjadi bersikap lebih manis kepada kita, menurut saya itu harga diri saya Pak. Yes. Jadi kita sadar siapa kita dan sadar akan reaksinya seperti apa. Selanjutnya baru bagaimana kita melakukan constructive communication dengan mereka. Kadang-kadang mereka melakukan segala hal yang berbeda dengan kita hanya karena sekedar tidak tahu. Yes. Pada saat mereka lahir mereka mungkin kena dalam situasi COVID, jarang terbatas ketemu dengan orang. Sekolahnya pun dalam kondisi working from home. Kemudian generasinya pun lebih banyak bermain dengan komputer ataupun dengan laptopnya ataupun dengan gadgetnya, sehingga mereka mempunyai limitasi. Bukan berarti mereka tidak mau berkembang, tetapi bukan mereka tidak mau bergaul karena mereka tidak tahu caranya saja. Baru kemudian kita melakukan tadi constructive communication untuk membuat mereka merasa nyaman dengan kita. Setuju. Keren, terima kasih Bu. Pertanyaan saya kedua, kalau di Sampurna dulu gampang nyari orang, masukkan iklan puluhan ratusan yang daftar, ya tuh. Perusahaan saya begitu masuk no iklan gak ada yang daftar, iklan lagi gak ada yang daftar, iklan lagi gak ada yang daftar, iklan lagi dia ngirim email, kita panggil ayo besok interview gak datang juga, kan susah Bu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita yang sulit mencari orang banyak itu mendapatkan orang yang berkualitas. Karena yang berkualitas ini yang A grade A sudah ke Sampurna, grade B ke Astra, grade A ke BCA, susah semua. Yang di kita sih saya kecil-kecil Bu ya. Nah bagaimana kita kalau perusahaan saya tidak sebesar yang lain bisa menarik, meng-attract talent. Silakan. Oke Pak, sebetulnya meng-attract talent itu, talentnya itu masih banyak Pak. Ya. Jadi sebetulnya kurang tepat juga kalau mengatakan saya tidak mendapatkan karena sudah berpindah ke lokasi yang lain. Tapi bagaimana kita membranding diri kita sebagai suatu usaha itu penting. Nilai-nilai apa yang kita miliki yang akan kita bagikan kepada mereka itu harus jelas sehingga menarik perhatian mereka untuk datang. Bukan hanya berkaitan dengan berapa upahnya, berapa bonusnya, tetapi value-value apa yang ditanamkan di sana make it relevan dengan kandidat kita. Setuju. Tapi bukan hanya jargon Pak ya. Tetapi harus real. Itu harus dijalankan secara konsisten. Nah kadang-kadang Pak memang terus terang ya Pak ya, bukankah kita tuh kalau sudah mikiri kerjaan, mikiri bisnis, kita suka lupa memikirkan orang lain ya. Iya betul, harus ingat orang lain. Apalagi new hire, kita ngomong kamu tak gaji gede kok kerjanya kayak gitu kan Pak ya. Wes tak kayak posisi nama manajer dadine kok kayak gitu. Nah, padahal kita juga belum ngomong manajer apa yang kita mau. Apa yang kita equip. Katanya mau lo cari sendiri, cari di mana nggak dikasih tahu. Izin sebentar mau katakanlah training nggak dibolehin Mbak. Training bayar BWI larang, wah susah ya. Kadang bayar diri pun nggak boleh diizinkan Pak. Nah terus berkembangnya gimana ya Pak? Jadi kalau teman-teman di HRD mau ingat tolong WA 081 123 123 123 minta data trainingnya BWI apa saja. Ini iklan Bu, silakan. Ya itu tadi Pak, kadang-kadang antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan kurang align Pak. Effort kita maunya semuanya serba instan, maunya kita juga maunya kalau kita ngurus kerjaan ya kerjaan yang HR ya kerjakan HR, tapi kurang sinerginya untuk membawa satu organisasi itu saling bersinergi menjadi satu kesatuan yang mensukseskan, jadi mencapai hasil yang diharapkan. Termasuk dalam hal rekrutmen tadi Pak. Saya tuh mikir ya Bu ya, kalau bekerja itu pengukuran yang paling sederhana cuma 2. Kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus. Betul ya Bu ya? Jadi pekerjaan itu harus kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus. Bagaimana saran Ibu, ini 3 menit yang terakhir biar boleh panjang. Bagaimana saran Ibu supaya membuat perusahaan kita dengan anak buah kita bisa bekerja dengan kerelaan hati dan happy mengerjakan dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik. Silakan Bu. Saya tambahkan dulu ya Pak ya, sebetulnya bukan hanya kuantitas atau kualitas, tetapi bagaimana dia mendeliver itu tadi juga penting Pak. Misalnya dia dapatnya mencapai target yang luar biasa, kemudian kualitasnya juga bagus kerjaannya, produksinya bagus, hasilnya bagus. Tetapi di sana dia bikin kerusuh Pak, bertengkar sana, bertengkar sini, menimbulkan stres anak buahnya juga nggak benar. Jadi harus seimbang antara apa yang mau dia capai dan bagaimana dia mencapainya. Setuju. Dan bagaimana kita bisa memastikan itu terjadi, tentu kita melakukan evaluasi ataupun kita melakukan assessment terhadap performanya secara berkala dan secara konsisten. Ada sistemnya adalah diperlukan Pak. Nggak bisa kita berharap orang itu sekali kita kasih ngomong, selesai di akhir tahun mencapai apa yang kita harapkan. Setting goal dari awal dengan tepat, kesesuaian dengan kompetensinya,
monitoring secara berkala, memberikan masukan secara tepat, akan membawa hasil sampai dengan akhir yang baik sih Pak San. Teman-teman sekalian, saya dengan Monica kebetulan hari ini 23 Januari 2025 sedang seminar. Ini di tengah lagi break makan siang, kita bikin rekaman ini buat teman-teman jadi supaya langsung dan fresh gitu ya. Tentu kalau teman-teman mau mencari Bu Monica, caranya mengundang beliau kemana, bisa kontak beliau atau kontak kami di 081 123 123 123 karena beliau dan saya kita mengadakan training untuk corporate ketika mau mengundang kami berbicara di sana, baik tentang HRD, saya bicara tentang leadership, inovasi, dan hal-hal yang lain. Saya kira itu penting buat iklan saya. Oke, Bu Monica, 1 menit yang terakhir silahkan memberikan masukan, motivasi buat teman-teman HRD di ujung sana. Oke, teman-teman HRD semua, salam kenal dan pesan saya adalah sesama HR, kita jangan lupakan mengenai berkomunitas ataupun mengembangkan diri. Teori, konsep, semua mudah didapatkan. Tetapi ketika kita bertemu satu sama lain dalam satu komunitas, saling mengembangkan diri adalah sangat penting. Seperti bertemu dengan tim BWI, kita sama-sama mengembangkan diri, bukan hanya ngomong teorinya saja, prakteknya, berbagi pengalaman, dan setelah itu pun kita tetap bisa saling bernetworking, ada sesuatu yang penting. Jadi, jangan merasa sendiri, kita dengan bersama akan menjadi semakin luar biasa. Bu Monica, terima kasih banyak atas waktunya. Kita semua kembali kepada pekerjaan kita masing-masing dan tolong like, subscribe, dan selalu monitor notification dari YouTube channel kami. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kami kerjakan semua YouTube ini dengan hati yang happy, dengan semangat yang baik untuk kesuksesan kita bersama. Saya Tanadi Santoso bersama Ibu Monica, sukses selalu untuk Anda.